saya 16 tahun di PT Vale, ya di HR, ya berevolusi juga dari mulai seorang programmer sampai dengan seorang yang generalis untuk business partnering, membantu user area untuk bisa berbisnis dengan bisnisnya. Ini why this topic matters. Kenapa topik ini penting? Lanjut, definition of human resource. Human resource itu seperti tadi kami sampaikan ketika ada kegiatan aktivitas organisasi, ya tentunya di situ ada yang namanya bidang manajemen yang fokus pada orang sebagai aset paling berharga dalam organisasi. Nah, menurut Gary Gensler 2017, ya, human resource management kebijakan dan praktik untuk merekrut, ya, recruiting, melatih, training, menilai, bisa appraise, bisa assess, tergantung konteksnya, kompetensi atau kita penilaian kinerja, memberi penghargaan, reward. Kalau kita bicara remunerasi, kita bicara nanti total reward, karena di dalamnya ada kompensasi dan benefit. Dan mengembangkan karyawan. Nah, ini topik mengembangkan karyawan korelasi dengan yang judul kita, people and performance dan data analitik within di dalam pengembangan karyawan, people development. Jadi kalau bicara development, sebenarnya HR ada dua konsep, organization secara makro, people secara mikronya, begitu. Jadi kalau adik-adik tertarik dengan HR, mungkin kita bisa masuk lebih dalam. Selanjutnya ada Michael Armstrong, tadi kami sampaikan 2020 menekankan bahwa HR manajemen sebagai pendekatan strategis yang memastikan orang, baik individu maupun tim, mampu memberikan kontribusi terbaik terhadap tujuan organisasi, ya. Sementara Ulrich sendiri, nah ini Profesor Dave Ulrich ini sering ke Indonesia nih. Beliau sangat dipakai buku-bukunya mengenai teori HR sebagai seorang business partnering. Jadi peran HR dalam organisasi itu sangat ditekankan oleh Prof. Ulrich. Melihat HR bukan sekadar fungsi administratif, melainkan penciptaan nilai, values yang untuk bisa berperan sebagai mitra strategis. Ya tadi kami bilang, mitra strategis ada business partnering, championing, juara bagi karyawan, change of agent, agen perubahan, dan administration expert. Jadi memang COE, Center of Export itu memang sangat diperlukan di dunia HR, terutama dalam administrasi. Jadi dengan teknologi kita bisa meminimasi waktu untuk bisa mengolah yang namanya administrasi. Dengan demikian, HR adalah jembatan antara potensi manusia dan strategi bisnis agar keduanya selaras dan saling menguatkan. Sudah pasti. Executive summary-nya, purpose-nya kalau kita lihat di bawah sini, adik-adik, purpose-nya kalau kita lihat slogan di sini, right people, right skills, right time, right cost. Di sini adalah orang yang tepat, skill atau keahlian yang tepat, right time itu dalam hal konteks mengakuisisinya, ya. Ketika orang dibutuhkan di waktu yang tepat. Jadi memang ada kebutuhan dan ada orangnya. Right cost, jadi betul-betul biayanya memang tepat. Skupnya tuh tentunya ketika kita ingin menuju kepada purpose, skupnya adalah kita mengetrack, ya. Kita mengetrack, menarik orang supaya tertarik masuk ke organisasi kita, perusahaan kita kembangkan dia supaya dia bisa engage. Engage kan kalau orang itu di tunangan, ya, supaya nggak lari, ya. Kita berikan juga reward, kita protect, kita retain. Kalau dia bisa mengaruh diberi bajak ke perusahaan lain, kita protect dia. Oh, kita berapa ditaruh oleh perusahaan sana, kamu saya retain, kamu saya benefit ini tidak ada di perusahaan lain. Bisa seperti itu. Outcome-nya seperti apa? Jadi adik-adik mesti juga mengerti outcomes itu apa, istilah outcomes, karena outcomes dan output kan dua hal yang berbeda, ya. Outcomes itu biasanya ada benefit yang dapat diberikan, maka output adalah berupa hasil dari suatu proses. Nah, kita bicara sini produktivitas, ya, budaya, agility, dan compliance. Kalau kita bicara agile, sekarang lagi booming nih kalau kita di dunia industri kerjaan, ya, atau yang office, agile, seperti itu. Analytics, some people data into decision, ya, ini merubah data mengenai orang untuk bisa mengambil keputusan. Tadi yang kami sampaikan, deskriptif itu adalah berupa histori data-datanya yang ada di sistem. Misalkan kita punya database, isinya apa saja, informasinya itu data. Tapi kita itu berdasarkan yang kejadian yang telah terjadi. Seperti kalau di HR kita bicara dengan payroll, semua earning dan deduction orang terima dalam bentuk payslip, ya. Ada kolom kanan, kolom kiri. Kolom kanan adalah deduction, kolom kiri adalah earning. Kalau kita bicara finance, kolom kanan adalah apa? Debit, kolom kiri adalah kredit. Gitu, ya. Prediktif. Nah, ini tadi kami sampaikan juga, ketika kita sudah memiliki informasi data dalam berupa data historis bentuk deskriptif, prediktif adalah kita sudah bisa forecast
memforecast untuk bisa lihat lebih jauh ke depan. Preskriptif, nah ini lebih ini lagi. Ini yang ideal ketika seorang data analytics itu bisa memberikan informasi yang preskriptif. Artinya dari suatu proyeksi ke depan, teman-teman bisa mengadvise si decision maker dengan opsi-opsi solusi. Jadi tidak hanya melihat saja, tapi tidak sudah dengan solusi. Nah, itu preskriptif. Lanjut. Kalau saya tercepat mungkin Pak Rian, Bu Evi, Mbak Evi bisa nanti di notify saja kalau saya terlalu cepat. Soalnya saya ada di lingkungan mining, di belakang saya di mining, saya sedang di site ini, dan di belakang saya lagi ada pabrik smelter, jadi agak sedikit ribut lah. Jadi, mohon maaf kalau apa noise. Human resource strategis, strategi. Jadi kalau kita bicara human resource management (HRM) tadi, ya tentunya kita berbicara memanage suatu suatu proses. Tapi di sini kita bicara strategi. Ujung-ujungnya adalah kita bicara taktis di sini. Strateginya mau seperti apa sih? Mungkin dalam hal strategi kita bicara long term dibandingkan dengan apa HRM. Kalau misalnya human resource management kita bicara tidak ada dalam konteks waktu, tapi kalau kita bicara strategi, misalnya long term. Kalau kita dulu kenal namanya, mungkin adik-adik terlalu ini ya, apa ya, suatu sifat ya, suatu perencanaan nih yang jauh, mungkin 2-3 tahun di depan. Nah itu kalau yang 1 tahun 2 tahun itu biasanya kategorinya adalah operasional ya. Kalau kita bicara budget seperti itu. Uh, Strategi HR memberikan 3 pilar: talent acquisition, employee development, dan performance management. Strategi HR. Jadi biasanya strategi kalau kita bicara human capital, kapitalisasi manusia itu dikembangkan, ditingkatkan kemampuannya dari yang tidak bisa menjadi bisa, dari yang tidak kompeten jadi kompeten, untuk bisa dikapitalisasi secara finance. Ya. Itu adalah strategi. Begitu begitu kita maintain mereka. Atau kalau memang dia sudah bisa kompetensinya, kita jaga, kita maintain, kita pelihara itu supaya yang tadi dia bisa sebagai seorang operator yang bisa menjalankan misalkan 777 di mining ya, tambang, itu bisa termaintain itu keahliannya. Itu tidak serta-merta dilepas begitu saja. Itulah bentuk employee development di situ, jadi strategi acquisition, bagaimana perusahaan mengakuisisi talenta yang ada. Misalkan oh di perusahaan sebelah itu ada operator bagus-bagus, bagaimana kita supaya bisa mengakuisisi mereka, yaitu strategi. Atau kita kasih dia tawaran, kita di atas market deh gajinya. Kalau rata-rata gaji karyawan, gaji operator itu 3 juta, kita kasih 3,5 atau apa itu, ya itu strategi. Ya, strategi itu bisa mengakuisisi talenta. Yang development, kita bicara tadi, kita bicara performance management, resultnya kurang begitu bagus. Kenapa sih dia kinerjanya tahun ini kurang begitu bagus ya? Banyak bolosnya, nggak bisa kerja, atau dia outputnya dari kalau dia sales penjualannya turun. Nah itu biasanya ada analisa yang bisa diberikan untuk sehingga pada akhirnya ada program yang bisa dibuatkan untuk bisa si karyawan tersebut berkembang. Ada perubahan dan perbaikan. Bagi pendekatan strategi ini kalau kita bicara dan koheren, ini Armstrong ngomong ya, yang menautkan kebijakan, proses sumber daya manusia langsung ke tujuan bisnis, strategik dan koheren, ya, yang bersangkutan. Nah, kalau kita mengacu kepada Dashboard, fungsi inti HR mana menarik, ya, menarik, nge-track ya, melatih, training, train, bisa menilai, bisa mengakses, bisa mengappraise, dan memberi penghargaan, giving reward. Ketika sudah bagus, ya kasih reward. Itu biasanya kalau kita bicara di perusahaan itu berupa bonus ya. Bonus kalau misalkan kayak kita bicara perusahaan saya dalam mining nih, target produksi sekian tonnage, or nikel, chief berhasil, target terpenuhi, karyawan ini kasih kasih bonus tuh, karena oh ya target kita lebih dari target kita lebih, produk kita targetnya melebihi goal apa yang didesain di awal. Misalkan 75 ton, sekarang mas dapatnya 100 ton ya, berarti kita lebih ya, dan dapat bonus dari situ. Biasanya seperti itu kalau perusahaan-perusahaan tambang ya. Dan mengembang karyawan yang terjemahkan dalam program terukur dan rekrutmen berbasis data ya. Ketika kita cari rekrutmen, ini semuanya berhubungan dengan data analytics nih, karena data seperti hingga pay performance-nya ini juga semua data, karena perusahaan besar di Jakarta
yang berhubungan dengan manusia kayak Berser, terkait demokrasi, ada juga Korn Ferry atau HAI, itu semua konsultan Deloitte yang menggunakan data sebagai bisnis mereka. Itu menurut Armstrong punya apa, teori. Ulrich, cara mencipta nilai dengan memperkuat organizational capabilities. Nanti kalau teman-teman misalkan mengambil S2 manajemen, nanti ada satu mata kuliah, kalau saya waktu di Makassar ada namanya kapabilitas organisasi. Jadi gitu, ada satu mata kuliah khusus yang menurut saya bagus untuk bisa dijalankan dalam dunia nyata ya, dalam organisasi. Jadi kita sana berbicara mengenai keandalan operasi, keselamatan kerja, disiplin biaya, dan sebagainya. Untuk membangun, ya seperti tadi, leadership pipeline juga itu berpengaruh. Leadership pipeline itu ada lagi nih, ketika seorang atasan, misalkan ini sudah banyak atasan, dan ketika mereka harus ada suksesi ya, manajemen suksesi, harus ada suksesornya nih. Karena namanya karyawan itu pasti kena nama umur, bakal tua, bakal pensiun, harus ada menggantikan itu. Itu namanya manajemen suksesi. Nah, dalam bentuk membangun leadership pipeline. Jadi orang-orang, uh, misalkan ada suatu manajer apa, siapa sih ke orang-orang yang bisa ganti dia? Nah, itu leadership pipeline. Dan bermitra dengan manajer lini berbasis analytics. Nah, lagi-lagi berbasis analytics. Data, informatif, analytics. Itu sangat penting. Fokus eksekusi, fokus planning berbasis data. Jadi kalau kita bicara fokus planning itu sebenarnya bahasa Indonesia adalah perencanaan tenaga kerja. Jadi kalau kita mau berbisnis, bikin warung nih, jualan misalkan, kita butuh orang berapa sih yang jadi yang jualan di depan, yang ngadapin si pembeli, apakah satu orang saja, berarti kalau satu orang dia long shift. Kalau dua orang berarti diatur 8 jam, 8 jam, jadi 16 jam kita berjualan. Itu suatu hal yang namanya perencanaan tenaga kerja. Nah, kalau kita bicara perencanaan tenaga kerja ini sifatnya juga strategi. Kenapa? Karena kalau kita bicara bisnis yang sustain, berkesinambungan, itu memang harus 5 tahun ke atas ke depan itu. Nah, hitung-hitungannya. Jadi apakah secara bisnis kita ekonomis, punya return, punya gain, ya itu juga harus dilakukan. Lagi-lagi berbasis data. Pipeline talenta lokal yang juga berbasis data, kita harus bisa memetakan talenta-talenta lokal kita dari sisi HR, karena kalau kita tambang di sini, kita bicara tambang dengan izin usaha pertambangan yang ditekankan oleh pemerintah, bahwa bagaimana caranya perusahaan-perusahaan itu dapat mengabsorb, menarik masyarakat lokal menjadi karyawan mereka. Nah, kompetensi sesuai dengan industri, nah ini juga salah satunya sesuai dengan industri kompetensinya, jangan sampai tidak sesuai ya. Budaya disiplin dan kepatuhan, serta digitalisasi HRIS untuk keputusan cepat dan akurat. Ini dari portfolio Rich. Dampaknya 7, produktivitas naik, kualitas dan kesempatan kerja terjaga, biaya terkendali, turnover turun. Turnover itu artinya orang yang keluar. Sama kayak attrition, turnover itu istilah saja. Orang yang keluar dari organisasi, resign, atau ya resign biasanya sih. Dan high performance, artinya ketika orang dibayar berdasarkan kinerjanya. Jadi orang berkinerja baik, dibayar juga oleh perusahaan dengan sesuai dengan kinerjanya. Ini di bawah ini ada, kalau terlalu cepat mau disampaikan Mbak Evi ya, karena saya biasa berbicara cepat, memang karena ini masalah ini culture budaya. Jadi kalau orang Sulawesi biasanya ngomongnya cepat ya. Talent acquisition ya tadi sudah kami jelaskan, membangun pipeline talenta untuk operasi perusahaan, ada employee development, ini ada red ini artinya dua topik utama kita, ada employee development dan performance management ya, seperti ya Pak Rian sarankan pada kami untuk bisa masuk ke dua fokus utama itu ya. Employee development adalah mengembangkan karir framework, kerangka karir ya, dan kompetensi matrik, misalnya kita technical dan leadership ya, berbasis SKKN atau standar industri. Nah, saat ini kan sedang booming nih. Misalkan kalau di ITERA, semua dosennya harus ngambil SKKN ini trainer, TOT, train of trainer ya. Kalau tidak salah itu. Satu syarat untuk bisa ngajar di kelas, makanya harus ngambil TOT, pakai BNSP ya, sebagai seorang dosen. Coaching and mentoring, pelatihan kelas prestasi, ya itu juga salah satu. Gap assessment untuk memicu individual development plan. Jadi kita punya ada dua istilah di pengembangan pekerja, ada istilah IDP, individual development plan, rencana pengembangan individu. Atau kita punya IPIP atau
Individual Improvement Program, PIP ya. Oh, ya, Individual Program. Jadi itu dua hal yang sebenarnya similar. KPI, kalau KPI bahasa Indonesia adalah IKU ya, indikator kinerja utama. Dan bahasa Inggrisnya bisa kita Key Performance Indicator, itu sudah sangat umum juga. Jadi teman-teman mahasiswa di data analisis juga nanti kalau pengen uh, tahu mengenai HRM, bicara manajemen ya, dibaca-baca itu update KPI. Biasanya kalau nanti masuk ke dunia kerja, maupun nanti masuk ke apa departemen IT misalnya, karena kan tanya itu KPI IT departemen apa sih, misalkan IT non operasional, apa kerjanya. Nah, seperti itu. Jadi apa target apa indikator kebersihannya apa sih, departemen IT itu nanti bisa di drill down lebih dalam lagi. Nah, ini contohnya kalau dia HR ada jam pelatihan pegawai, level sertifikasi, succession readiness. Ini succession readiness sama aja kayak yang tadi, adalah apa, planning suksesor ya, menjamin suksesi untuk posisi kritikal. Ini kalau kita bicara employee development, pengembangan karyawan. Jadi kalau ada istilah yang tidak common, tidak tidak umum, mau disampaikan saja. Karena mungkin saya berkantor di Jakarta Selatan, teman-teman di Jakarta Selatan biasalah terlalu banyak istilah-istilah bahasa Inggrisnya daripada ininya, apa, bahasa normalnya. Yang sebelah kanan ini adalah performance manajemen, manajemen kinerja. Menerapkan manajemen kinerja berbasis OKR. OKR itu adalah objektif key result. Jadi kita kita punya kunci hasil dari sebuah aktivitas kita, itu jadikan objek objek untuk bisa mengukur kinerja kita. Biasanya itu balance scorecard. Jadi scorecard yang terdiri dari 4 aspek. Nanti kami jelaskan itu apa itu balance scorecard. Biasanya ini berhubungan dengan kinerja dalam hal mengukur apa, referensi untuk bisa metode mengukur kinerja kita dalam hal apa tadi ada goals di segregate, dipisahkan berdasarkan balance scorecard, ada aspek finance, aspek biaya, ada aspek learn and growth, tumbuh dan berkembang, ada aspek apa lagi, support, pendukung. Uh, ini juga berhubungan dengan target produksi, kualitas biaya, serta keselamatan kerja ya. Kalau saya di industri mining dan smelter, keselamatan itu artinya keselamatan kerja, bukan keselamatan diri ya. Keselamatan dalam hal bekerja. Itu satu hal yang first, ya, yang utama. Kalibrasi penilaian dan pay performance sekali lagi untuk menjaga objektivitas dan akuntabilitas. Jadi memang rata-rata orang yang karyawan yang mengikuti program, bukan mengikuti, yang di assess, di price, dinilai setiap tahunnya itu butuh butuh ini reward ya. Jika artinya ada dikasih kenaikan gaji kah, ya itu harus ada itu. Kalau tidak ya mereka akan bertanya kenapa saya di assess kinerja saya tapi tidak ada apa umpan baliknya, tidak ada realisasi dari penilaian tersebut. Ya, memang harus ada ya. Jadi biasanya dalam bentuk kenaikan gaji maupun bonus. Ya, ini ada dashboard real time, kayak lembur, kehadiran, dan biaya karyawan biasanya. Bicara payroll sini. KPI-nya adalah achievement OKR, objective key result, distribusi rating terkalibrasi, dan performance korelasi. Pay performance correlation ya. Jadi kinerja yang dibayar. Ini kalau kita bicara human resources strategy. Nah, lanjut. Jadi kita bisa mencoba mengcompare ya dengan teman-teman ahli pakar HR di Indonesia. Apakah pakar-pakar HR luar sana yang sangat tenar itu lain nggak dengan yang ada di Indonesia? Kalau bicara HRM, ini adalah serangkaian kegiatan pelarikan, sama ya, seleksi, itu dalam proses rekrutmen, pengembangan, development, pemeliharaan, di maintain ya tadi ya, kompetensinya, skillsnya, dan penggunaan sumber daya manusia untuk mencapai tujuan individu dan organisasi. Ini ada di jurnal UIN Suska. Ini kalau kita bicara tadi Teh Handoko ya, Teh Handoko merupakan merupakan sekarang nggak salah tuh kalau udah guru besar, tapi dulu sering keluarkan buat buku mengenai HR. Dia mengajar manajemen sumber daya manusia di Universitas UGM Gajah Mada, Yogyakarta. Bukunya kita bisa beli. Dalam kerangka Handoko, setidaknya merujuk pada orang-orang atau tenaga kerja dari dalam organisasi, subjek yang berdikelola melalui fungsi-fungsi RM.
di atas agar kontribusinya optimal bagi tujuan perusahaan. Itu kalau kita bicara, merujuk kepada apa yang disampaikan oleh Handoko terkait sumber daya manusia atau human resources. Nah, kalau kita bicara human resources strategi, Handoko sekali lagi menyampaikan definisi strategi sebagai program umum untuk mencapai tujuan organisasi dan sebagai pola tanggapan jangka panjang terhadap lingkungan. Strategi menghubungkan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya, serta resiko atau tantangan eksternal. Implikasi ke HR, ke SDM, kebijakan dan program SDM harus diturunkan langsung dari misi dan tujuan perusahaan dan konteks lingkungan. Jadi kalau kita berbicara mengenai visi misi tujuan organisasi, biasanya ada itu di websitenya. Kriteria Nugraha Utama, ada visi dan misinya, di become the great apa the biggest mining company, 10 mining company in the world, kan jadi 10 besar dunia. Nah, misalkan seperti itu konteks lingkungan, dihubungkan dengan konteks lingkungan. Misalkan kalau saat ini sedang booming adalah ESG, Environment, Sustainability, and Governance, tata kelola ya. Environment, lingkungan, sustainability adalah berkesinambungan. Jadi adik-adik, siapa tahu ada seminar-seminar yang bebas ya, mau online mau offline, ya bisa ikut tuh ESG. Jakarta tuh banyak tuh yang ngadain. Biasanya dari apa ya? Dari SDM, dari sumber daya mineral yang ngadain. Melayu SP Hasibuan. Nah, kalau orang-orang yang jurusan ekonomi dan jurusan manajemen, Fakultas Ekonomi, saya hafal tuh sama namanya Pak Melayu Hasibuan. Menekankan manajemen sumber daya manusia sebagai ilmu atau seni mengatur hubungan peran tenaga kerja agar efektif, efisien mencapai tujuan perusahaan. Nah, sama aja saya yang dari luar negeri, nggak jauh-jauh amat konsep-konsep yang disampaikan. Henry Simamora menekankan desain dan implementasi sistem SDM. Ini training, staffing. Ini staffing itu SDM. Pengembangan karir, evolusi kerja, kompensasi, hubungan perburuan. Nah, ini dia menekankan hubungan perburuan, employee relation ya. Biasanya kalau di Indonesia ini berhubungan dengan ketenagakerjaan. Undang-Undang 13 tahun 2003 mengenai ketenagakerjaan, sekarang Undang-Undang nomor 6 tahun 2023 mengenai cipta kerja sebagai sistem terintegrasi untuk menopang tujuan organisasi. Ini bagus nih Pak Hendrik Simamora, dia dari sisi ketenagakerjaan masuk nih. Kalau yang dari luar sana memang dia tidak melihat ke sana, tapi biasanya dia akan merefer ke ILO, International Labour Organization, dalam hal compliance terkait ketenagakerjaan. Ada Pak Edi Sutrisno mendefinisikan MSDM sebagai rangkaian kegiatan perencanaan, pengadaan, pengembangan, pemeliharaan, dan penggunaan SDM dalam bingkai strategik. Nah, fungsi tersebut di orkestrasi agar organisasi dengan arah dan tujuan jangka panjang organisasi. Ini dari teman-teman nasional kita. Konteks ini dibandingkan apakah berbeda ya teori mengenai HR, uh, autor yang dari luar sana, yang tenar-tenar dengan yang dari Indonesia. Oh, ternyata nggak jauh beda, sama-sama aja referensi bukunya. Nah, ini kalau kita lihat sini, ini kalau adik-adik lihat ini bukan benang kusut ya. Ini eh, apa ya, sudah terarah ya. Ini adalah mapping untuk RC, result change, eh, di perusahaan saya tahun 2003, mungkin ada belum lahir semua ya. 2003 ini yang ngadain Fujitsu Consulting, yang lokasinya ada di Kanada. Ini adalah rangkaian bisnis proses HR secara big proses diintegrasikan. Nah, kalau kita bicara HRM tadi, ini sebenarnya menggambarkan HRM itu seperti apa sih? Nah, gimana strategiknya? Ini ada dua note yang kami warnai merah, ini jadi topik utama kita. Increase Employee Development ya, salah satu yang Pak Rian sampaikan. Yang H sebenarnya adalah implement HRIS HR modul. Ini untuk bisa mengincrease kapabilitas ya, increase HR effectiveness. Jadi memang aktivitas HR-nya, organisasinya, dan orang-orang yang di dalam organisasi bisa meningkat. Nah, gunakan teknologi, misalnya kita bicara data, bisa di sini, data semuanya, data-data. Iya, itu conservation integration juga, SIM data juga. Ini data, kota-kota yang data kayak desain HR proses data semua. Ini big picture-nya. Diagram ini memetakan rantai sebab akibat dari inisiatif HR, mulai implementasi HRIS,
sampai dengan training kompetensi, semuanya itu bisa mencapai produktivitas yang meningkat, jumlah lembur yang berkurang, jumlah insiden, keselamatan kerja yang turun, dan kepuasan kerja meningkat. Jadi ini people engagement lah, kepuasan kerja meningkat. KPI leading and lagging. Jadi kalau kita adik-adik mendengar istilah leading and lagging, ya nanti kan boleh di Google, di googling juga. KPI leading and lagging, leading itu ya yang bisa memproyeksi ya. Kalau lagging itu ya berdasarkan historis kalau tidak salah, atau terbalik mungkin nanti bisa dilihat di referensi-referensinya. Lanjut. Nah, from concept to practice. Nah, tadi adik-adik sudah kami jelaskan mengenai konsep human resource management dan human resource strategi ya. Ada manajemennya, ada strateginya. Kalau kita sudah tahu seperti apa konsep di manajemennya, masuk lebih jauh lagi strateginya, jangka panjang. Dari strategi biasanya kita turun ke yang sifatnya taktikal ya. Taktikal. Nah, dari taktikal itu bisa sampai yang paling rendah, tasking. Tasking ya. Jadi ada prosedur, ada apa, lagi yang kita lakukan langkah-langkah yaitu tasking paling rendah dalam hal kok konteksnya. Jadi kita sudah mengenai dasar HR dan strateginya. Sekarang kita lihat bagaimana konsep itu diterjemahkan dalam talent, development, dan performance management. Ini ada gambar wanita nih. Adakah yang dia di dalam sini ikut webinar ini? Mohon izin kalau saya ambil fotonya. Jadi mohon maaf. Iya. Employee development, pembelajaran dan berkembang. Mengacu pada Armstrong, HRM adalah pendekatan strategik dan koheren untuk memastikan orang berkontribusi pada tujuan organisasi. Karena itu pengembangan dilakukan berbasis gap assessment. Jadi kalau tidak ada gap, jangan kasih training. Jadi orang-orang yang punya gap sih yang kasih training dulu. Jangan orang yang sudah pintar, sudah punya skill, sudah punya kompetensi, malah dia yang dikasih training. Nah, nggak begitu mungkin ya konsepnya. Nah, Individual Development Improvement Plan, EDP, IPP tadi ya, per orang seperti apa. Karena ketika kita ada proses evaluasi kinerja, performance management, nanti outputnya adalah IDP, Individual Plan. Karena dari situ akan kelihatan, teknikalnya kamu kurangnya apa sih? Manajerialnya kamu kurang apa sih? Jadi ukuran perilakunya kurang apa? Misalkan saya tidak bisa melakukan uh, apa cognitive thinking kurang nih. Cognitive thinking itu berpikir jauh ke depan. Atau saya nggak bisa development orders. Ketika saya seorang atasan, saya harus mampu mengembangkan anak buah saya. Itu behavior kompetensi ya. Kalau technical kompetensinya mungkin dari sisi presentation skills, dia tidak bisa. Saya sebagai seorang karyawan disuruh maju ke depan presentasi, nggak bisa bikin presentasinya, hanya bisa menjelaskan saja. Wah itu juga harus diperbaiki. Atau sebaliknya tuh bisa bikin materinya tapi tidak bisa menjelaskan di depan audiens juga salah satu apa objek yang harus di improve, itu adalah gapnya dari asesmennya. Menggunakan jalur regulasi, job training, rotasi, penugasan, tasking ya, mentoring and coaching. Kalau mentoring and coaching itu juga hal dua istilah berbeda itu dari sisi implementasinya, prakteknya. Karena kadang orang nyangka mentoring dan mengcoaching itu hal yang sama, padahal itu dua hal yang berbeda. Pelatihan dan sertifikasi via learning management system atau micro learning itu dari tadi yang disampaikan oleh si Mr. Armstrong. Sementara Ulrich ngomong gini, program diarahkan membangun organizational capabilities, lagi-lagi ke organizational capabilities. Itu ada bukunya, supaya si organisasi itu orang-orang yang dalam organisasi agile, reliability-nya baik, nah, safety mindset ya, karena kalau kita bekerja apalagi di industri manufacturing atau kayak ini mining and smelter, safety mindset itu harus ternempel di kepalanya karyawan. Kalau enggak ya bisa nirmis, bisa kecelakaan yang tidak diharapkan. Leadership planning itu juga salah satu yang disampaikan oleh Pak Ulrich. Kita punya manajemen suksesi dengan kontrol berkala untuk mengaitkan proses dengan target kinerja secara rencana karir dan suksesi ya, dari si Ulrich. Employee development menurut Dessler apalagi itu siklus training and development harus sistematis, needs analysis. Nah, needs analysis, analisa kebutuhan. Karena kita bicara data itu, bicara data. Seperti apa datanya kalau orang yang mau dianalisa, lihat lagi kompetensinya apa yang dipenuhi. Biasanya kompetensi itu nempel di job desk, dia profilnya atau job desknya. Ada nggak kompetensinya di sana? Oh ada Pak kompetensinya, coba baca. Ada. Apakah dia butuh CDNA,
competency development need assessment atau analisis. Nah, itu dilihat lagi. Makanya ada dalam konteks ada dua tuh. Kita bisa melakukan audit skills mau pakai BNSP, Badan Nasional Sertifikasi Profesi, dalam hal ini SKKNI ya, atau mau pakai yang internal perusahaan. Nah, itu nanti kita bisa lihat terpisah. Jadi itu uh, cara mengukur apakah seorang itu perlu di develop atau tidak. Uh, sudah ada needs analysis, kita desain dan delivery kita jalankan dan kita evaluasi. Artinya ketika orang sudah kita berikan pelatihan, udah kita lepas lagi kembali ke lapangan, dievaluasi dong. Jangan tinggalkan begitu saja, karena kita pengen tahu apakah training kita, pengembangan kita yang berikan kepada dia itu sudah nempel atau belum. Nah, itu juga salah satu yang harus dilakukan oleh organisasi. Nah, selanjutnya dengan metrik yang hasilnya terukur atau post atau tes sertifikasi ya, itu jadi salah satu referensi untuk bisa kita mengukur pengembangan orang tersebut berhasil atau tidak. Transfer of learning, observasi by, atau portofolio. Jadi ya tadi kita bicara knowledge management. Nanti kalau teman-teman selalu berpikir apa sih itu KM, knowledge management itu biasanya terkait bagaimana sebuah, antara kita kalau data kan sudah tertempel tuh database. Kalau knowledge management itu suatu kegiatan yang sehari-hari dilakukan dalam bentuk aktivitas rutin, itu menjadi suatu hal plus kepada terhadap karyawan tersebut. Contohnya gini, ketika seseorang itu adalah seorang operator mesin, dia tahu bagaimana mesin menjalankan mesin tersebut. Hanya dia yang tahu bagaimana cara menjalankan mesin tersebut. Hanya dia yang tahu karena dia sudah berpuluh tahun memegang alat yang sama. Jadi sudah tahu dengan misalkan terjadi problem, alat tidak mau menyala. Karena dia sudah 10 tahun jalan dengan alat tersebut, dia tinggal tinggal lihat atau tinggal ngecek satu langkah sebentar yang dia pahami, langsung menjalan tuh alat. Nah, itu namanya touch it, touch it, touch it. Nah, touch it itu bisa jadi knowledge ketika touch it itu bisa ditransfer ke orang lain. Karena itu berupa pengetahuan ya. Kalau alat-alat ini rusak, tinggal kau jalankan seperti ini. Nah, itu seorang lain itu namanya knowledge management. Bagaimana kita memanage sebuah pengetahuan itu bisa uh, berguna bagi organisasi ya. Karena biasanya kalau di perusahaan-perusahaan seperti smelter ini yang paling atau mining, smelter lah. Karena kalau mining dia tidak pegang alat ya, kecuali alat bergerak. Kalau di pabrik ya itu tadi orang-orang yang bekerja rutin tiap hari seperti itu, kadang-kadang dia punya pengetahuan yang memang harus diambil, dibukukan, disimpan, jadikan pengetahuan untuk jadi share ke orang lain. Itu namanya knowledge management. Uh, Bicara readiness suksesi, jadi kita sudah punya suksesi, sudah punya orang-orang dapat menggantikan orang di atasnya atau orang menggantikan di orang lain yang setara, tapi tidak ready ya karena satu hal. Eh, Misalnya terlalu banyak orang yang sama, si miliar itu juga harus bisa dibagi. Seperti itu. Internal fill rate itu adalah bagaimana orang yang posifakan dalam organisasi itu diisi oleh orang yang ada di dalam organisasi tersebut. Jadi tidak merekrut, tapi internal itu yang dioptimalkan. Time to productivity itu juga salah satu hal yang penting. Bagaimana seorang itu dari tidak produktif jadi produktif itu juga harus diukur. Nah, tapi yang dibuat itu juga diperbaiki serta ROI, return of investment. Ketika kita punya program pelatihan, kita punya program pengembangan karyawan dalam bentuk program A, B, C, D, itu harus dihitung nih. Perusahaan ngeluarin duit untuk bisa, oh ya kita datangkan konsultan A, B, C, D, kita datangkan asesor dari dari pemerintah misalkan dari LSP apa yang ini kan uang semua tuh dihitung ROI-nya, dihitung berapa per orang, per employee, itu nanti apakah itu equal dengan kenaikan produktivitas perusahaan. Jadi equals berapa gainnya perusahaan, berapa keuntungan perusahaan, berapa beban perusahaan terkait ketika naikin orang tersebut. Jadi itu namanya human capital, kapitalisasi manusia dalam bentuk tadi ROI, itu investment, pelatihan yang memang tidak sia-sia dalam perusahaan mengeluarkan uangnya. Hasilnya adalah apa? Talenta bertumbuh, tim adaptif, organisasi siap, upskill, reskill. Upskill skillnya naik, reskill skillnya dimodifikasi untuk bisa menghadapi VUCA, perubahan ya. Itu hal yang tidak jelas saat ini adalah VUCA. Jadi kalau kita lihat continuous learning opportunities, peluang untuk bisa
eh, belajar terus, bisa itu dia punya namanya perencanaan terkait orang-orang mana saja yang kita akan kembangkan, itu satu hal yang lain. Lanjut, eh, nih teori dari pakar-pakar nasional kita. Masih kembali lagi mau Tani Handoko, apa sih yang dimaksud dengan pengembangan pekerja, pengembangan karyawan? Pengembangan adalah proses terencana untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap agar kinerja saat ini naik dan kesiapan peran masa depan terbangun. Terkait karir dan suksesi. Suksesi itu adalah yang bisa menggantikan ya, bukan sukses, suksesi. Metodenya adalah OJT, on the job training atau rotasi. Coaching, coaching itu tadi kita tahu namanya pelatih ya, seperti orang pelatih memberikan pelatihan, melatih tapi secara verbal. Coaching, penugasan khusus dan kursus. Apa ini? Kalau selanjutnya ada Melayu SPH Sibuan. Fokus pada efektivitas atau efisiensi sumber daya manusia. Program pelatihan atau pengembangan harus berencana, bersinambungan, relevan dan kebutuhan jabatan serta dievaluasi hasilnya. Jadi lebih shifting ke perencanaan, sustainability dan relevan dengan kebutuhan jabatan. Jadi kalau ada jabatan seorang operator tapi dia dikasih training manajerial bagi seorang yang manajer kan nggak cocok. Harus dilihat juga kecocokan dengan jabatan yang akan diberikan. Page, Refi, dan EJ segala pengembangan sebagai investasi strategis betul. Karena tadi kalau bicara human capital, uh, development adalah bagian dari human capital. Kapitalisasi manusia agar menjadi aset yang bernilai. Jadi adalah investasi strategis untuk keunggulan bersaing. Tanpa kemampuan keunggulan bersaing, kita tidak bisa bersaing dengan perusahaan lain. Ya, bisnisnya akan bermasalah. Rancang gap kompetensi ini mengenai competency gap. Jadi ini kita buat di kurikulumnya, dievaluasi dan ukur return of investment pelatihannya. Henry Simamora juga menyampaikan pengembangan terintegrasi dalam sistem MNSDM. Ini lebih sistematik lagi ya. MNSDM ini berarti kita bicara sistem di sini. Ya, planning di sini perencanaan tenaga kerja, karirnya seperti apa, kinerjanya kita evaluasi dalam setiap tahun melalui performance management, kompensasinya seperti apa. Ini juga reward management juga masih dilihat. Jadi ini adalah job enlargement enrichment. Jadi ketika dia sudah punya role saat ini dan job desk-nya sudah ada, itu coba di enlarge dan enrich. Tentunya ketika dibesarkan, diperkaya, itu ada reward-nya. Mentoring, nah ini juga salah satu yang tadi harus bisa dijalankan sebagai seorang atasan. Mementor, mentor itu ya memberikan mentor di lapangan pada bawahannya. Pelatihan manajerial, manajerial ini sangat penting karena memang tidak semua karyawan, walaupun seorang pria adalah kepala rumah tangga yang harus bisa menjadi seorang pemimpin, tapi belum tentu di lapangannya di organisasi profit dia bisa menjadi seorang atasan. Juga perlu ditelaah lebih dalam. Ini juga satu nama yang sering muncul di buku-buku manajemen, Anwar Prabu Mangkunegara. Dia membedakan training teknis jangka pendek terhadap development pengembangan. Toh jadi nanti ada di slide berikutnya akan bisa melihat apa itu training, apa itu development, itu dua hal yang berbeda. Kalau training biasanya salah satu part of development. Development adalah makronya dari suatu bentuk suatu bentuk usaha untuk bisa membuat orang itu lebih dari yang sebelumnya. Tekankan evaluasi hasil belajar dan transfer ke pekerjaan. Jadi, itu Mangkunegara. Pak Edi Sutrisno, tujuan pengembangan adalah membekali, meningkatkan, dan memadankan padan ya kompetensi dengan tuntutan jabatan. Kalau tidak padan kompetensi dengan tuntutan jabatan, susah juga, itu tidak lain, ya, tidak akan berkontribusi, itu dia punya keahlian. Wibowo, pengembangan berbasis kompetensi dan kinerja. Jadi berbasis kompetensi dan kinerja. Jadi kalau sudah ada kompetensinya, ada skillnya, dicoba dilainkan dengan kinerjanya. Praktiknya experiential, sosial, formal untuk mempercepat pembelajaran. Experiential itu ya dicoba yang berbeda dengan sebelumnya. Ini yang Saudara Mayanti, ini satunya wanita kalau tidak salah nih. Pengembangan berbasis kompetensi dan knowledge management. Nah tadi kita bicara tadi yang kami sampaikan, touch it jadi knowledge itu satu hal yang jadi
suatu kali menakutkan di industri industri manufacturing termasuk smelter ya, karena terlalu banyak orang-orang yang ahli tidak bisa menularkan kalian kepada yang lainnya. Itu seperti itu. Guna membangun organisasi yang adaptif dan berdaya saing. Ini salah satu kenapa HR development atau HR SDM manusia, pengembangan manusia itu diperlukan dalam sebuah organisasi. Lanjut lagi. Nah ini ada yang tadi kami sampaikan. Berbeda ya, training dan development berbeda. Training adalah a plan effort to enable employee to learn job related knowledge, skills, and behavior. Sebuah usaha yang direncanakan untuk bisa mengenable employee, membuat dia jadi bisa. To learn job untuk mempelajari pekerjaan related dengan pengetahuan, keahlian, dan perilaku. Sementara pengembangan development dalam mengakuisisi tadi knowledge. Si orang tersebut udah jago dah mesin itu. Kita pengen ambil dia punya pengetahuan tuh. Kita mengakuisisi. Itu caranya dengan memberikan pengembangan. Skills dan behavior that improve and employee ability to meet change in job. Itu bisa sesuai dengan jobnya yang dibutuhkan. Termasuk dengan customer demand ya, kebutuhan customernya. Itu development. Kalau training tadi kan hanya memberikan dia usaha untuk bisa belajar kan. Kalau development mengakuisisi, mengambil alih. Nah, itu berbeda. Ini sampai not L, HWM, Information Management Gaining a Competitive Advantage tahun 2017. Kalau kita bicara kuliah harus ada melampirkan source yang mana di data tersebut diambil. Developing employee. Nah, ini kita coba memahami konsep developing employee. Orientasinya adalah program desain to help employee smooth into an organization ya. Ya, lanjut developing employee, sorry. Developing employee, formalize, ada dua nih, ada formalize appraisal, ada formalize appraisal process issues. Jadi melihat sini, developing employee itu bisa dilakukan output dari sebuah penilaian kinerja. Kerja, proses of providing feedback to subordinates regarding their performance on the job. Proses untuk bisa menyediakan feedback, umpan balik ya, itu ke anak buah kita terkait kinerja dia dalam bekerja. Itu performance appraisal. Price menilai kinerja, performance adalah kinerja. Price menilai. Informal versus formal. Jadi ada informal, ada yang formal. Biasanya dalam bentuk ini. Kalau yang formal, proses adalah menggunakan rating work performance. Apa itu rating work performance? Dalam hal menilai kinerja, itu ada ukuran-ukuran yang perlu distandarkan. Misalkan ukuran perilaku. Kita ingin mengukur apa? Oh iya, kedisiplinan. Berapa banyak dia tidak hadir, berapa banyak dia sakit, berapa banyak dia melanggar safety, ketentuan keselamatan kerja. Itu salah satu ukuran-ukuran. Atau kalau kita mau pakai ukuran perilaku, kita bisa pasang bagaimana dia coordination dengan tim yang lain, bagaimana dia berperilaku dalam hal tadi uh, development orders, kalau seorang atasan, atau dalam hal kalau dia seorang individual kontributor, kemampuan yang teknikalnya yang lain bagaimana itu dalam hal presentation skill tadi misalkan kepasang seperti itu. Jadi sebenarnya instrumen-instrumen pengukuran tersebut bebas disesuaikan dengan bisnis proses yang ada di perusahaan. Ya, itu adalah rating untuk work performance. Identifying those deserving races of formation, mengidentifikasi apakah orang tersebut bisa diangkat untuk bisa dipromosi. Ini juga salah satu bentuk dari bagaimana kita meningkatkan kualitas seorang pekerja. Identifying those in need of for the training. Nah, ini juga bisa tadi dalam bentuk IDP, Individual Development Plan, rencana pengembangan individu atau IPP tadi ya, Individual Improvement Program ya employee. Kita bisa lihat di situ. Ini kutipan dari The Management Skills. Jadi mudah-mudahan Anda Mohon sudah tahu maaf, Pak apa. Yudi. Ya, Ya, ya mohon maaf, Pak. Waktu presentasinya tersisa sekitar 15 menit lagi ya, Pak. oke, kita cepat kalau gitu. 15 menit ya dari sekarang. Ya, Ini performance manajemen. Saya tidak akan jabarkan kecil 15 menit. Kita nanti banyak main di data analytics. Performance manajemen adalah bagaimana kita memanage kinerja
ada 3 lagi, Ulrich, Dexter, dan Armstrong. Yang pasti kinerja, dalam hal menit kinerja kita punya suatu sistem metode untuk bisa dijalankan. Karena pimpinan kerja biasanya nggak ada tuh tiap bulan, tiap semesteran, dia biasanya tiap tahun. Karena sebuah sebuah teori ada sebuah teori yang kami bisa tambahkan yang mengatakan bahwa seorang itu mature dalam dalam hal untuk bisa dievaluasi ke pekerjaannya, kinerjanya itu tahunan. Untuk satu job dia biasanya itu 18 bulan, 1 tahun setengah baru bisa dia di review tuh, apakah dia bisa pindah ke peran yang lain atau tetap di peran yang tersebut. Itu ukuran minimum. eh ini performance manajemen kita tidak usah bahas, nanti adik-adik juga bisa kami berikan slides-nya ya, teori, karena teori ini ya mudah-mudahan bisa bisa dipraktikkan mengenai manajemen kinerja. Tapi yang mau saya coba eh, fokus di sini di Suyadi Prawiro Sentonon ya. Ini fokus pada 4 indikator inti: mutu, jumlah, waktu, biaya. QQTC. Jadi quality, quantity, time, and cost untuk melalui hasil kerja. Nah, adik-adik kalau tertarik dengan manajemen, nanti bisa manage 2 manajemen. Ada satu topik yang menarik mengenai organization effectiveness, efektivitas sebuah organisasi. Itu dia menekan kepada CPQQTR. Jadi CP-nya ada konteks, purpose, nya tadi ya, quality, quantity, TR, time, R-nya resources. Nah, itu juga bagus untuk nanti dibaca-baca kalau misalkan benar-benar ke bidang bidang manajemen. Nah, ini adalah ECA Model Framework using PDCA. Kalau ada yang belum tahu PDCA apa sih itu PDCA, itu adalah Plan Do Check Action. Itu biasanya di dunia manajemen itu umum, atau kalau kita bicara TKPM, Total Quality Production, Total Quality Management ya, itu juga umum sifatnya PDCA itu. Ini di perusahaan Vale, ketika dia mau mendesain HR seperti apa, itu dia menyampaikan seperti ini. Jadi menggunakan PDCA dalam apa, memetakan strateginya ke depan seperti apa. Di operasional seperti apa, dan ini putar ya, terus diputar nih. Jadi plan, do check action untuk setiap aktivitas yang ada di dalamnya. Ini menggunakan balance scorecard ya, HR strategi map. Jadi kalau kita sudah tahu dari HR strategi seperti apa, menggunakan balance scorecard kita bisa tahu nih eh, dari sisi support, learning and growth. Kita bisa juga tahu dari sisi internal proses seperti apa. Ya, kliennya, ujung-ujungnya pasti duit. Kalau kita bicara balance scorecard, ini ada duit. Secara finansial dari konsep strategic HR ini ada memberikan gain ke perusahaan nggak? Kalau enggak ya ngapain kita buat detail seperti ini, harus dirubah lagi. Ya, itu dari sisi mapping HR strategi. Ini adalah performance management yang ada di PT Vale sana. Jadi saya tidak keluarkan logo perusahaannya karena ini copyright ya, hak cipta ya. Ini ada proses di awal, selanjutnya untuk KNS, Career and Succession, Assessment Cycle. Di sini ada referensinya, dan box matrix. Kalau yang biasa nanti masuk ke dunia kerja, pasti akan dilihat menggunakan kinerjanya menggunakan ini, dan box matrix ini. Apakah kompetensinya memenuhi, potensialnya juga sudah cocok untuk bisa diangkat ke level lebih tinggi. Ini adalah prosedurnya, dan ini ada dokumen programnya yang mesti diisi. Nah, ini juga tudusnya. Ini menggunakan SAP, success factor. Jadi kalau orang Indonesia bisa ngomong gini, SAP itu saya aja pusing. Nah, kalau sebenarnya kalau bahasa aslinya adalah System Application and Product. Itu sebuah raksasa ERP ya, Enterprise Resource Planning dari Eropa, saingannya PeopleSoft, yang dalam kalau mereka unggul dalam hal financial, streaming, dan apa ya, supply chain management. Ini aplikasinya. Ini leveraging teknologi, ini gimana teknologi mempengaruhi HR, itu sangat penting. Kita skip aja. Ya, jelas ya bahwa teknologi sangat mempengaruhi sistemnya, apalagi berbasis instrumen teknologi ya. Saat ini sudah berbasis cloud juga. Dulu kan kita berpikir kalau data science kan gimana storage-nya. Waktu zaman saya, zaman tahun 90-an, itu storage itu jadi satu yang berharga.
dari mulai mega-mega sekarang bahkan flash disk pun sudah tera-tera ya. Itu suatu hal kebutuhan teknologi yang harus kita bisa lainkan dengan kebutuhan bisnis. Nah, ini adalah It's a Process Solution. Ini kita bicara Oracle. Oracle waktu itu masih versi 92 ya. Ketika ada kebutuhan untuk bisa melainkan sekian banyak negara dalam satu sistem yang sama agar informasi itu dapat diambil real time, maka perusahaan menginvestasikan biaya untuk bisa membeli teknologi. Ini juga ada career success and performance, ini untuk manajemen, performance management. Sini ada juga education and development training. Ini ada bentuk namanya FES, Valid Education System. Ini banyak negara ya diintegrasikan menggunakan PeopleSoft. Seperti itu. Nah, kalau kita lanjut, ini adalah desain yang proyek saya waktu saya di Vale. Saya mengintegrasikan 3 sistem besar ya, Oracle, PeopleSoft, dan SAP. Sistem aplikasi produk, dan kita integrasikan dengan Sunfish. Kalau adik-adik nanti lulus dan kerja, tanya ke orang HR-nya, payroll-nya pakai apaan sih? Jadi kalau dibilang, oh pakai Sunfish, oh pernah Pak Yudi menyampaikan tentang Sunfish. Juga ada time management, ada performance management, ada payroll management, seperti itu. Ini investasi, artinya kalau jika perusahaan ingin menginvestasikan teknologi ke dalam bisnis prosesnya. Icermetric itu apa sih? Icermetric adalah matrix untuk bisa mengukur ya, mengukur apa aja yang jadi ukurannya. Nanti bisa dalam berupa reporting, dashboard, benchmarking, data mining, predictive analysis, operational eksperimen, dan purpose modeling. Ini biasanya berbentuk chart ya. Kalau si decision maker yang pengen lihat seperti apa ya, seperti itu. Know where your organization is, ini adalah ketika kita ingin mengembangkan yang namanya HR Matrix, kita juga mesti lihat organisasi kita ada di mana sih. Kalau startup misalnya ada di sini nih. Fokusnya seperti apa kita tahu, fokusnya di staffing. Staffing itu orang ya, karyawan. Ini istilah Inggris saja. Jadi kalau dia sudah grow, tumbuh, dia bisa lihat orang dan training, pelatihan ya. Ada yang decline, ini perusahaannya sudah terlalu tua, misalnya ini perusahaan seperti BUMN, Antam gitu, itu sudah tua yang decline, itu orang-orangnya sudah decline. Sudah ya, yang penting saya masih di perusahaan itu. Nah, itu biasanya seperti itu. Lanjut. CK Matrix ini juga salah satu contohnya bagaimana kita mengukur matrix terkait HR, terkait key performance indicator, balance scorecard. Ini adalah guidelines untuk bisa mengukur. Ini juga ada rumus-rumus ini. Kalau kita bicara development, di sini ada development atau terkait karyawan. Apa aja nih sih? Ini bisa kita lihat ukurannya. Seperti apa deskripsinya, seperti apa formulanya, bahkan formulanya ini ada rumusnya. Ini juga just for your interest saja. Ini cara analytics. Bagaimana caranya tadi reporting, performance management, data mining, benchmarking, text analysis, process mining, event processing, itu bisa menjadi dianalisa untuk dijadikan keputusan ya. Ini sebenarnya bisnis intelligence. Kalau kita bicara bisnis intelligence, kita sekarang mungkin saat ini toolsnya kita kenal yang namanya Power BI ya. Power BI itu yang dari Microsoft, Power Business Intelligence. Sebenarnya itu juga nggak intelijen amat, karena kita yang mainkan output apa yang kita ngolah, kita olah sehingga outputnya bakal keluar seperti itu. Ini juga predictive analytics adalah what can happen. Ini complexity dari satu analisa business value seperti apa. Ujung-ujungnya nanti kita keluar seperti ini. Uh, Orang minta apa sih? Average performance, average rating. Kita bisa buatkan reportnya. Itu adalah sampel-sampel aja. Analytics. Ini contohnya, ini menggunakan spreadsheet dalam hal ini Excel untuk laporan-laporan yang bisa digunakan dari sebuah data, raw data yang masih acak-acakan atau masih belum terformat dengan baik, menjadi sebuah tabel yang informatif untuk mengambil keputusan. Nah, ini kesenangan saya nih, adik-adik semua. Jadi adik-adik, kalau saya walaupun sudah 30 tahun, ya 20 tahun plus, saya masih senang namanya pemrograman. Sampai saat ini pun saya mendalami namanya, masih menjalankan dan meng-create programming. Nah, saat ini saya dibantu oleh AI ya. Zaman dulu saya nggak dibantu AI, bikin sendiri. Nah, ini adalah suatu skill yang dapat mempercepat, speed up, ekspedit kita punya uh, data analytics dalam hal memprovide informasi. Ini ada dashboard.
Jadi adalah salah satu mau nanti mau pakai Tableau, mau pakai Power BI, mau pakai Odoo, apapun itu kalau kita punya kemampuan SQL, artinya memanipulasi informasi dari database langsung directly aksesnya, itu akan lebih bermanfaat untuk dalam hal percepatan dan knowledge ya, lebih dalam dan lebih paham secara teknikal. Nah, ini contoh yang ada di Udu. Kenapa Udu? Ya karena saat ini Ceria Nugara utama menggunakan Udu sebagai teknologi yang dipilih untuk bisa mensupport kegiatan sehari-hari dalam industri HR ya. Industri smelter and mining, khususnya Departemen Fungsi HR. Conclusion seperti ini ya. Ini Pak Rektor mungkin saya pasang di sini. Pertama, hire is bukan hanya berbicara mengenai orang, tapi berbicara mengenai kinerja. Kedua, data analytics mengubah HR dari administratif menjadi strategis. Pasti. Tiga, gunakan tiga level analytics, deskriptif, prediktif, dan preskriptif. Artinya memahami apa yang terjadi, absensi, turnover. Turnover itu orang keluar, absensi adalah ya absen. Prediktif memberikan apa yang mungkin terjadi, contoh risiko resign. Jadi kalau ada orang dengan jarang udah masuk sering bolos, hanya pengen resign. Preskriptif merekomendasikan tindakan terbaik, contoh training otomatis, ya, yaitu salah satu apa analytics. Yang keempat, konklusi mulai dari data yang kecil yang tersedia, seperti absensi, nilai pelatihan, dan appraisal, untuk bisa kita lanjut ke suatu hal yang lebih besar lagi. Yang kelima, jadilah HR yang berpikiran data driven. Jadi kalau di Ceria itu namanya work ethos kerja, etos kerja. Di mana ketika kita berbicara speak by data. Nah, itu salah satu usaha uh, yang dapat menggunakan data analytics sebagai metode kita dalam hal berorganisasi. Remindernya adalah mulai dari yang kecil tapi konsisten, cek kualitas data sebelum analisis ya. Jadi data quality itu perlu penting, jangan sampai ada junk itu ya, garbage in garbage out ya. Gold in gold out. Gunakan visual sederhana, grafik, dashboard. Biasanya grafik ya. Kalau dashboard artinya lebih panjang. Selalu tanyakan apa dampaknya bagi bisnis. Ketika kita memprovide suatu informasi, harus tanyakan ada nggak dampaknya dari apa yang telah kami provide, kami sediakan dalam bentuk dashboard. Berarti nggak? Kalau tidak berarti ya berarti ada yang salah. Bapak mau apa lagi? Karena informasi biasanya kebutuhannya adalah dinamis ya, tergantung situasi kondisi yang ada saat ini. Jangan tunggu sempurna, mulai dari Excel bukan dari zero. Kalau dari zero arti kita nggak ngapa-ngapain. Mulai dari Excel saja. Kalau memang kita tidak punya yang lain, tidak bisa atau bisa install Power BI tapi tidak tahu cara menjalankan Power BI atau Tableau. Nah, kita pakai Excel aja dulu lah. Yang penting formulanya kita kuasai. Gitu. Seperti itu. Jadi ingat, grow people, grow performance. Artinya orangnya tumbuh, kita juga sama-sama tumbuh. Iya. Ini mungkin kuis nih Pak Rian. Saya cuma pengen nanya aja. Kalau ada yang bisa jawab, kalau Pak Rian mau, Mbak Vina mau jawab atau Mbak Evi mau jawab, silakan. Pertanyaannya adalah, manakah dari berikut ini yang termasuk contoh hire analytics? A. Menghitung cuti tahunan. B. Melihat korelasi jam lembur dan produktivitas. C. Membagikan slip gaji. D. Membuat daftar hadir. Kira-kira yang mana nih? Boleh audiens ada yang angkat buka mic. Saya Pak, saya. Oh ini Vina Ramadhani kalau nggak salah namanya nih ya. Vina Ramadhani. Vina Ramadhani. Oh, ya, ya, sorry. B, Pak. Benar nggak? Nah, oh ini sudah ini ya, sudah lihat jawabannya ya, sudah yang bocorin ya. Betul, Bu Vina. Nah, jadi jawabannya adalah B, melihat korelasi jam lembur dan produktivitas. Berarti Mbak Mbak Vina ini sudah lolos sebagai HR Analytics nih, 2 tahun kerja di perusahaan yang lama ya. Waduh, harusnya ngelanjut ini Kak, Pak. Oke, lanjut. Call to action. Jadilah HR yang memahami angka, bukan hanya diisi. Jadi jika adik-adik nanti masuk dunia kerja ternyata, oh saya keterima di Departemen HR, sarjana data science. Nah, jadilah orang HR yang memahami angka, bukan hanya diisi. Diisi itu adalah ya tadi speak by not by data. Kuasi Excel, Power BI atau Odoo dasar itu yang dasar-dasarnya dulu kita kuasai, jangan terlalu yang canggih-canggih ya. Kalau tidak mampu, artinya yang mampu aja dulu Excel, karena Excel itu adalah sifatnya umum. Bahkan anak SD saat ini sudah belajar Excel sejak SD ya, formula sampai dibuat buat VBA, Visual Basic Application, di level SMA itu sudah luar biasa di Indonesia ini.
Yang ketiga, gunakan data untuk mengubah cara kerja dan hasil organisasi. Ya, cocok itu. Gunakan data dan mengubah cara kerja dan hasil organisasi. Karena tanpa data, tadi speak by data itu tidak jalan, ya orang akan bertanya, kau bicara dasar apa? Kau mau keputusan berdasarkan apa? Itu harus dapat dipertanyakan. Berikutnya, fitur ready HR starts with analytics mindset. Ini mantap nih, orang-orang lulusan data science ITERA misalkan sudah memiliki mindset seorang analytics ya. Setiap bekerja selalu melihat dari data yang dia peroleh. Jadi fitur ready HR dimulai dari orang memiliki mindset analytics. Lanjut. Terima kasih banyak. Kedepannya ready talent atau apa? Ready talent itu ya grow people and grow performance, itu ready talent ya kedepannya. Kedepannya seperti itu. Jadi orang yang tumbuh dan kinerja yang tumbuh. Jadi adik-adik semua siapa yang hadir di sini 114 orang, termasuk panitia boleh 113 ya dikurangi saya. Bisa hubungi telepon saya di 0811 409 9130 atau email saya jidimmuhammad@cirindogroup.com. Terima kasih banyak atas perhatiannya, terima kasih atas kekurangannya, mohon dimaafkan. Kita menggunakan call, silakan Mbak Evi, Mbak Rian, silakan. Baik, terima kasih Bapak Dr. Judi Muhammad SSI MM atas penyampaian materinya yang sangat begitu menarik ya dan juga sangat komprehensif. Bapak Ibu dan juga para peserta, para mahasiswa semuanya dari pemaparan beliau tadi kita bisa lihat bagaimana bahwa data analytics itu memegang peranan untuk bisa mempengaruhi cara pandang perusahaan dalam mengelola sumber dayanya begitu ya. Dan juga nantinya bisa berpengaruh ke dalam proses decision making dari suatu perusahaan untuk menentukan suatu strategi bagi perusahaan gitu. Salah satu poinnya yang menurut saya cukup menarik itu adalah bagian di saat terakhir ya, di slide-slide terakhir itu bagaimana kita di situ ada bagaimana ada sistem HR itu dari Odoo ya, itu kalau tidak salah itu merupakan suatu software bidang bisnis, nanti kalau nggak salah dia tuh database begitu, dan juga nanti visualisasi datanya itu bisa kita gunakan Power BI atau mungkin Tableau begitu ya. Saya rasa ini untuk mahasiswa di program studi sains data itu sendiri eh, teknologi basis data dan juga Tableau dan juga Power BI itu sudah dipelajari di ada satu mata kuliah nantinya bagi mahasiswa yang belum dapat, mahasiswa awal itu nanti akan dipelajari Power BI, Tableau dan seterusnya itu di mata kuliah Business Analytics gitu ya di semester 5 jika saya tidak salah gitu ya. Dari pemaparan itu kita bisa melihat bagaimana bahwa sebenarnya pelajaran keterampilan analisis data yang kita pelajari di kampus ya, seperti pembuatan dashboard, visualisasi data, lalu bagaimana cara mendapatkan insight dari data yang kita punya, itu ternyata ada peranannya begitu di dunia industri. Khususnya dalam kasus ini ada di bidang human research analytics begitu. Nah, selanjutnya setelah penyampaian materi, kita akan memasuki sesi tanya jawab. Bagi para peserta yang ingin bertanya, silakan bisa menggunakan fitur raise hand yang ada di aplikasi Zoom atau bisa menuliskan langsung pertanyaannya di kolom chat ya. Nanti akan saya coba bacakan satu persatu untuk dijawab langsung oleh narasumber kita pada hari ini. Silakan jika ada yang bertanya bisa raise hand. Mungkin dari pertanyaan pertama, silakan. Belum ada, belum ada. Eh, Mungkin pertanyaannya dimulai dari saya ya, Pak Yudi. Silakan Gitu Pak ya. Rian. Eh, Iya, izin bertanya Pak. Jadi kan kami ini sebenarnya banyak juga ya, banyak juga para peserta itu yang sudah ada di semester 7 atau mungkin di semester lebih tinggi lagi begitu ya Pak. Nah, sebenarnya kan kami ini dari Sains Data itu ingin bertanya Pak, kalau misalkan untuk yang para mahasiswa di tingkat akhir ini sebenarnya yang Bapak harapkan begitu ya, kalau misalkan kami mendaftar begitu di perusahaan sebagai mungkin untuk masuk ke HR Analytics begitu, kira-kira kompetensi apa ya sebenarnya yang Bapak harapkan dari para fresh graduate yang anggaplah dari lulusan Sains Data begitu Pak. Mungkin itu dari saya Pak. Ya, Terima kasih. ya. Ya, dari dengan saya 16 tahun bekerja ya di perusahaan yang lama, nah saat ini saya sudah 5 tahun di perusahaan yang baru. Di total saya mungkin sudah hampir 20 tahun lebih bekerja di industri yang sama ya, smelter and mining ya. Saya nggak pernah jauh-jauh dari situ. Jadi kalau saya ini mohon maaf ya, ini latar belakang saya.
Nah, karena saya punya pengalaman di pertambangan, dan kalau tidak salah di ITERA juga ada teknik pertambangan tuh, ada teknik-teknik yang berhubungan tambang, dan ada yang mendukung di pertambangan dan smelter. Jadi saya melihat begini konteks kebutuhan kita dari data science. Ketika kita punya alumni data science mau masuk ke HR ya, khususnya HR itu ya, pertama mungkin yang saya mungkin pernah sampaikan juga ke Mbak Vina bahwa yang kami butuhkan sebenarnya sebagai Anda seorang fresh graduate adalah pertama penalaran. Jadi kalau kita istilah nalar itu mungkin tidak terlalu banyak kampus-kampus yang menitik beratkan ke dalam nalar. Karena nalar itu kita apa? Nalar itu dia dapat menangkap, menerjemahkan. Jadi dapat menangkap apa yang disampaikan oleh lawan bicaranya dan menerjemahkan apa yang dia tangkap. Itu nalar, nalar itu seperti itu. Jadi ketika belum masuk ke data itu masih masuk ke eh, penalaran, kita dapat menerjemahkan, kita dapat requirement-nya seperti apa, keinginan seperti apa, needs-nya, kebutuhan seperti apa, requirement-nya, itu bisa tuliskan. Nah, ketika sudah tuliskan, kalau hanya dalam bentuk pemikiran itu susah. Biasanya yang seseorang newbie itu dia, oh saya pernah dengar, saya pernah ngobrol, tapi tidak mencatat. Nah, itu juga hal yang penting. Jadi ketika dia sudah bisa menalar, mencatat terjemahannya, itu bisa ditransformasikan. Kira-kira dari kebutuhan tersebut, informasi apa yang dibutuhkan. Nah, itu biasanya fresh graduate itu tidak ada ke sana. Nah, itu biasanya harus dilatih itu di kampus itu. Nah, di kampus. Jadi kalau saran saya sebagai seorang data analytics, seorang data science dan juga data science ya, keilmuan ya, banyak-banyak bermain dengan data. Mau datanya sifatnya apa? Karena saya pernah ini Pak, saya pernah 10 tahun menarik data informasi data ya, yang jumlah rekodnya jutaan Pak. Bayangkan Pak, jutaan. Sampai Excel yang 25.000 baris itu tidak kuat untuk mengolah, stuck dia. Walaupun saya punya RAM sudah 16 giga. Itu tahun 2000, 8 sampai 16 giga, itu 2010. Saya gunakan ACL, Audit Command Language, itu satu program dari auditor ya. Itu bisa menangkap saya punya data yang saya transfer ke dalam bentuk DAT, data. Mungkin nanti Pak Rian juga lihat possibility-nya dalam bentuk teks ya. Dulu kan waktu zaman-zaman dulu kan storage itu dari pita ke piringan ya, piringan cakram, hard disk. Itu kan waktu itu kami dari pita nih Pak. Entah itu untuk apa, dan terjemahkan transport. Itu kebutuhannya adalah kebutuhannya adalah ketika ada kebutuhan audit itu yang sifatnya masif ya, itu juga kita harus punya cara untuk bisa membantu mereka. Balik lagi ke pertanyaan di awal, ketika seorang lulusan data science apa yang dibutuhkan ya kita sesuaikan, karena data bisa berhubungan dengan informasi, karena informasi sangat penting ya, kita pengen tahu sejauh bagaimana dia dalam menalar, menerjemahkan, dan bisa speak apa ya, by data yang dia peroleh dari requirement needs yang kami sampaikan. Begitu mungkin ya, buat adik-adik semua. Makasih Pak Rian. Terima kasih Pak atas jawabannya. Mungkin kita lihat sudah ada yang resen di sini, Ibu Vina. Mbak, Mbak Vina. Ya, silakan jika ingin Ya, Pak bertanya, Rian. Mbak Vina. Halo, selamat pagi Pak Yudi. Siang ya, Ya pagi selamat siang Pak Yudi. di Kolakas ini siang. Kolak Ada mana Pak? Yang saya tahu smelter. ini belakang smelter. Udah ada rencana makan siang apa nih Pak? Ya, paling kantin sekarang. Enggak, enggak coto. Coto nih, coto. Sebenarnya sudah coto terus di Makassar. Oh iya. Baik Pak Yudi, makasih ya Pak udah menyempatin hadir buat ngisi materi di SK kita. Buat ngasih Hmm. ya wawasan experience Pak Yudi di bidang HR kan udah pengalaman banget tuh. Jadi kita udah siap menerima experience dari Pak Yudi. Makasih Pak udah meluangkan waktunya. Sama-sama Mbak Pina. Ada yang nanya Iya, yang lain nggak? Tanya yang susah loh, jangan yang gampang. Kalau ini kan 20 tahun loh pengalaman kerja, masa yang gampang. enggak lah kan udah S3. Pengalaman di kelas 5 mah sekolah itu pengalamannya. Iya Pak. Pak jadi teman-teman dulu dulu ini Pak Yudi adalah atasan saya ya selama sekitar ya kurang lebih 2 tahun ya. Yang kenalin Pak Yudi keren, banyak Ya. materi yang bisa didapatkan dari Pak Yudi. Oh ya Pak, dari 2 tahun itu tuh saya selalu apa ya penasaran ya Pak, bagaimana sih cara kita mengubah ya data data kualitatif, misal kayak
kehadiran atau penilaian performance gitu-gitu, hasil wawancara atau hasil feedback. Nah, itu tuh diolah menjadi data kuantitatif yang bisa dianalisis secara statistik tuh bagaimana sih Pak cara kita mengkonvert data kualitatif tersebut? Ya, sebenarnya kan ada di materi saya itu how to transfer kualitatif to kuantitatif tuh ada di di slide saya. Tapi kan saya nggak jelasin tadi. Hmm, Kan lebih ya, ya lebih rinci lagi lah Pak, gimana stepnya? ya. Kalau tahapan-tahapannya ada ini Bu dosen yang bertanya soalnya. Jadi simpel ini kualitatif itu adalah hal kualitatif kan misalnya itu contohnya tidak bisa diukur secara angka ya. Tapi sebenarnya bisa dibuat angka seperti perilaku. Bagaimana cara kita bisa mengkuantitatif perilaku? Tapi sebenarnya bisa dihitung. Misalkan perilaku disiplin, jadi pelanggaran disiplin, itu bisa hitung. Bisa kuantitatif, kita detailkan perilaku yang kategori tidak baik seperti apa. Kita bisa melihat, oh ya, dia tidak pernah absen, atau kita ambil referensi kena kerjaan, kita bisa lihat mungkin berapa lama, berapa banyak, berapa hari. Nah, itu bisa dikuantitatifkan. Apalagi yang kualitatif. Itu kan misalkan level indeks sebuah disiplin karyawan, nah, dilihat dari mananya. Jadi satu grup kita kumpulkan. Misalkan departemen HR yang sering manggil berapa orang ya. Kita bisa lihat indeksnya, rate-nya seperti apa, presentasinya. Toh? Nah, di situ yang kualitatif bisa jadi kuantitatif. Perilaku bisa diukur dalam bentuk angka. Ya, seperti itu. Jadi rata-rata pekerja ceria dalam hal perilaku terkait selamat bekerja itu kurang. Dari mana Bapak tahu? Ya, tadi kuantitatifnya adalah sering terjadinya eksiden toh seperti itu. Apalagi yang terkait yang kualitatif. Misalnya mungkin gini, manajerial, lack of managerial skills. Jadi managerial skills kita, kalian dalam memanage anak buah itu buruk. Dari mana dia bisa tahu kalian menjadi atasan tersebut buruk? Ya kita bisa lihat dari data kuantitatifnya. Eh, Misalkan berapa jumlah diskusi coaching antara atasan dan bawahan, misalkan. Atau juga kita bisa lihat jumlah karyawan yang ingin ikut training pelatihan mengenai manajerial. Itu juga bisa jadi indikator untuk bisa melihat suatu kualitatif proses yang ada saat ini, pertanyaan-pertanyaan kualitatif yang ada saat ini. Kemarin saya bisa dapat nggak, Mbak Vin? Gitu. Dapat. Dapat nggak gambarannya? Iya Ya Pak, kan dapat. Mbak Vin, Tapi kalau masuk ini Pak, kalau bagian job desk gimana cara kita ngitung kualitatifnya? ya tadi kualitatif job desk di situ kan apa? Kalau kita bicara kompetensi kan ada dua tuh, ada teknikal, ada behavior, perilaku. Yang biasanya yang kualitatif itu adalah yang perilaku. Toh, kan kalau kompetensi ada dua, yang Hmm, teknikal udah gampang kan diukur kan? hmm, Ya misalkan kemampuan komputernya, teknikal tuh, kemampuan presentasinya, hmm, teknikal tuh. Kalau behavior apa? Kemampuan memanage anak buah, harusnya kayak gimana? Nah, iya, ke- kemampuan dalam hal apa? Koordinasi kurang, koordinasi kurang apa? Jadi mempunyai kelemahan dalam hal berkoordinasi. Tahu dari mana? Dari banyaknya keluhan yang masuk. Jadi kita bisa buka whistleblower itu kayak kotak surat gitulah. hmm, Orang boleh komen apa aja di situ, tentang apa aja, tanpa ketahuan ID dan orangnya. Tapi kita catat di situ, misalkan seperti itu. wah banyak banget ya Pak. Apa kayak Iya, banyak. parameter-parameter yang Data, perlu di. data analitik. Jadi kalau kita mau pakai itu, pakai fishbone diagram aja, fishbone diagram. Hmm, Atau kita mau pakai ya apa yang paling gampang, Five Whys juga boleh. Konsep toolsnya banyak untuk bisa ngukur itu. Five Whys itu yang tadi seperti jelasin ya. Kenapa, hmm, kenapa, kenapa, kenapa? Lima kenapa? Atau kita mau pakai tools yang lain banyak, tools bisa transfer kualitatif menjadi kuantitatif atau sebaliknya kuantitatif menjadi kualitatif itu banyak tools. Ayo ada hmm. yang lain tanya yang mau selesai kuliah, ayo nanya berapa gaji orang HR itu bisa saya jawab. Pak gaji, Biar Pak hasil gaji.
Spill gaji fresh graduate di Ceria berapa? Tinggi loh, magang aja tinggi. Kan Timi nggak tahu magang berapa dibayar. Ya berarti salah kayak buka ini nggak Pak? Buka opportunity intern di Ceria. Sekarang di maintain internet itu ya. Mas, nah, siapa Silakan yang teman Mbak bertanya. Evi siapa? Akan bertanya Mbak Vina terus. Mbak Vina kan dosen. Silakan jika masih ada yang ingin bertanya, bisa langsung raise hand saja atau mungkin bisa menuliskan pertanyaannya di kolom komentar, di kolom chat bagi yang ingin bertanya. Ya, ya Pak, sudah ada yang bertanya Pak dari Cek. di kolom chat atas nama Hervan Hidayat. Assalamualaikum Pak, izin bertanya. Saya Hervan Hidayat dari Prodi Sains Data. Menurut Bapak, bagaimana mahasiswa sains data bisa berkontribusi dalam pengembangan sistem HR dunia industri? Begitu Pak pertanyaannya. Ya, Sains data bisa berkontribusi dalam pengembangan sistem HR berbasis PDCA dan analytics di dunia industri. Jadi nggak perlu dalam konteks berbasis PDCA dan analytics di industri. Pasti namanya sains data itu semua function mulai dari TA, talent acquisition and employee branding misalkan, function people development atau organization development itu sampai dengan yang paling masif datanya adalah payroll itu masih sains data sangat bisa berkontribusi ya, terutama ketika tadi yang disampaikan oleh Mbak Vina ketika bagaimana caranya yang kualitatif kualitatif pertanyaan kualitatif itu kita bisa jawab dengan data-data yang kita peroleh kuantitatif, itu dia jadi sebenarnya bisa masuk ke semua fungsi semua lini dari HR, di HR. Kalau kita bicara HR kan kita bicara permukaan aja, departemen HR, tapi tidak tahu di dalamnya ada apa saja tuh. Section-sectionnya, function-function yang ada di sana. Ya banyak. Industrial relation, kita bicara mengenai beberapa jumlah dispute yang ada. Tadi juga kita masih masuk juga ke employee relation, employee service, payroll, people engagement itu masuk di human capital business partner, banyak function yang bisa masuk. Jadi data HR sebenarnya tidak sedinamis tadi yang kami sampaikan mesin, karena mesin itu dia real time. Kayak kita ngeping ngeping ya, ngeping IP address itu kan ngeping jalan terus. Itu data itu jalan terus bertumbuh. Nah kalau orang bapaknya bertumbuh orang gajian sebulanan kan, nah itu paling data payroll itu option benefit. Nah, terkait yang data-data yang dana, dinamis tapi tidak masif dalam pergerakannya ya tadi data-data orang training itu tidak masif. Sebenarnya masih kalau saya pernah di engineering ya. Jadi perbandingannya lebih jumlah data yang di manage. Kalau kita bicara statistik nih, pasti belajar statistik semua ya, statistik probabilitas, statistik ya berapa jumlah data yang masuk. Nah, itu kalau orang-orang teknik lebih banyak daripada data-data yang akan diolah di HR departemen. Menurut saya di semua lini bisa masuk, di semua function bisa masuk. Jadi sains data menurut saya, apalagi kalau saat ini eh, zaman-zaman memang apa informasi itu sangat dibutuhkan ya, karena sangat cepat ya pergerakan informasi. Ya, seorang sudah bisa mengakses informasi lewat dimanapun dia berada melalui handphone dan sebagainya. Menurut saya Pak Hervan Hidayat bisa bisa sangat berkontribusi di sains data karena ya tadi secara historis, tadi deskriptif, uh, deskriptif dan preskriptif ya, prediktif, preskriptif, ya itu aja tolong dipegang ya, prediktif dan preskriptif bisa memberikan solusi. Lanjut, ada Rian Kurnian di sini. Ya, Bapak Rian Kurnian. Silakan Pak Rian. Terima Sudah kasih. cukup. Ada lagi yang ingin bertanya? Silakan. Adakah? Sudah tidak ada ya sepertinya ya. Baik, kalau begitu saya close ya untuk sesi tanya jawabnya. Sampai di sini saya ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Dr. Yudi Muhammad atas jawaban-jawabannya yang sangat informatif
aktif dan juga membuka wawasan kita pada sesi tanya jawab. Dan juga saya ucapkan terima kasih kepada para peserta semuanya yang sudah memberikan berpartisipasi aktif dengan pertanyaan-pertanyaan yang menarik. Mungkin sebagai penutup dari saya bin- saya, eh, menyatakan apa yang saya dapat studium general hari ini. Dari studium general yang hari ini yang kita bisa dapatkan bahwa sebenarnya kemampuan mengolah data itu tidak hanya berhenti pada angka dan visualisasi, tetapi pada bagaimana data tersebut dapat memberikan nilai dan makna bagi pengembangan manusianya dan juga bagi pengembangan organisasi. Dengan semangat seperti itu, saya berharap bahwa kita bisa terus belajar, terus mengembangkan keahlian kita supaya nantinya kita bisa berkontribusi nyata di dunia kerja maupun untuk masyarakat nantinya gitu. Semoga kegiatan Studium General hari ini tuh bisa memberikan inspirasi dan juga semangat bagi kita semua untuk terus tumbuh nantinya bersama dengan ilmu dan juga bersama dengan data gitu. Mungkin sekian dari saya kembalikan kepada MC. Terima kasih banyak. Baik, terima kasih banyak kepada Bapak Yudi atas ilmu dan inspirasinya. Sangat bermanfaat sekali dan sangat menginspiratif. Semoga materi yang disampaikan hari ini dapat menjadi bekal berharga bagi kita semua. Dan terima kasih juga kepada Pak Rian selaku moderator kita pada kali ini. Dan tidak terasa juga kita sudah sampai di penghujung acara. Diingatkan kembali untuk seluruh peserta untuk mengisi link absensi pada Freshcon Fakultas Sains pada fitur absensi. Dan pastikan juga untuk menggunakan email yang aktif karena sertifikat akan dikirimkan melalui email tersebut ya. Baiklah, hadirin yang berbahagia, tak terasa waktu berjalan begitu cepat. Banyak sekali ilmu, inspirasi, dan wawasan baru yang kita dapatkan pada hari ini. Semoga apa yang telah disampaikan dapat menambah semangat kita dalam mengembangkan diri. Marilah kita tutup rangkaian acara Stadium General Program Studi Sains Data ITERA dengan membaca lafaz hamd.